BUMMK Jaya Baik. Jaya BUMMK Jaya Baik. Jaya BUMMK Jaya Baik. Tunjukkan wajah sangarmu. Mereka datang tanpa suara, bergerak dalam bayangan, dan menyelesaikan misi sebelum musuh menyadari apa yang terjadi. Inilah Denjaka, pasukan elit TNI AL yang keberadaannya lebih sering menjadi misteri dibandingkan kenyataan. Dalam dunia operasi khusus, ada satu nama yang membuat gentar bahkan pasukan elit dari negara lain. Satuan khusus yang dikenal sebagai hantu laut. Ini adalah gabungan dari prajurit terbaik Korps Marinir dan Kopaska. Dengan pelatihan brutal dan kemampuan luar biasa, mereka siap mengamankan perairan Nusantara dari ancaman apapun. Tapi, seberapa hebatkah Denjaka? Apa yang membuat mereka begitu ditakuti? Mari kita telusuri kisah pasukan bayangan ini. Di balik ketenangan perairan Indonesia, ada satu kekuatan yang bergerak dalam bayangan. Denjaka, pasukan elit TNI AL yang dikenal sebagai hantu laut dan menjadi salah satu unit pasukan khusus paling mematikan di dunia. Tapi, bagaimana mereka lahir? Apa yang membuat Indonesia merasa perlu memiliki satuan elit yang mampu menyusup tanpa terlihat dan menyerang tanpa terdeteksi? Awal 1980-an, Laut Indonesia menghadapi ancaman besar, pembajakan kapal, penyelundupan senjata, hingga infiltrasi oleh kelompok asing menjadi ancaman nyata. TNI AL memiliki marinir yang gagah berani dan Kopaska yang mampu bertempur di bawah air. Tetapi itu belum cukup. Indonesia butuh pasukan yang bisa bergerak cepat dalam operasi anti-teror dan sabotase maritim. Pada tahun 1981, peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla mengguncang Indonesia. Insiden ini membuktikan bahwa Indonesia perlu satuan khusus dengan kemampuan serangan cepat, infiltrasi senyap, dan anti-teror di segala medan, termasuk perairan. Maka, muncullah ide untuk membentuk Detasemen Jalamangkara, Denjaka. Tanggal 13 November 1984, secara resmi Denjaka dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Unit ini merupakan gabungan dari dua kekuatan besar, Korps Marinir TNI AL, prajurit tempur darat dan laut yang telah teruji dalam berbagai medan pertempuran. Kopaska, Komando Pasukan Katak, pasukan elit bawah air yang mampu melakukan sabotase dan serangan diam-diam. Mereka digabung dalam satu wadah, Satuan Khusus Anti-Teror dan Sabotase Maritim. Untuk menjadi bagian dari Denjaka, seorang prajurit harus melalui latihan paling brutal yang dimiliki TNI AL. Bertahan di rawa dan laut selama berhari-hari tanpa makanan. Menahan napas lebih lama di dalam air untuk infiltrasi bawah laut. Serangan kilat di kapal musuh dalam kondisi badai dan gelombang tinggi. Operasi tempur di medan ekstrem, laut, hutan, hingga perkotaan. Bahkan, banyak calon prajurit gagal di tengah jalan karena latihan ini benar-benar melebihi batas kemampuan manusia biasa. Sejak terbentuk, Denjaka telah terlibat dalam berbagai operasi penting, termasuk pengamanan kapal-kapal Indonesia dari pembajakan di perairan internasional, operasi rahasia di wilayah-wilayah rawan konflik, latihan bersama dengan pasukan khusus dunia seperti Navy SEALs dan SAS. Tak heran, banyak negara lain mengakui Denjaka sebagai salah satu unit pasukan khusus paling berbahaya di dunia. Denjaka, pasukan elit TNI AL yang dikenal sebagai penjaga perairan Nusantara. Tapi, menjadi bagian dari pasukan ini bukan perkara mudah. Mereka yang bertahan bukan hanya kuat, tetapi harus melewati batas kemampuan manusia. Inilah pelatihan brutal Denjaka yang hanya bisa dilalui oleh prajurit luar biasa. Dari ratusan prajurit TNI AL yang mendaftar, hanya sedikit yang bisa bertahan. Mereka harus melewati seleksi fisik yang luar biasa kejam. Lari puluhan kilometer dengan ransel penuh beban, push-up, sit-up, dan pull-up, tanpa ampun hingga otot terasa terbakar. Menahan napas di dalam air lebih lama dari manusia biasa. Tapi, ini baru awal. Mereka dilempar ke dalam hutan lebat, tanpa makanan, tanpa peta, tanpa arah. Di sini, mereka harus bertahan hidup hanya dengan insting. Makan apapun yang bisa ditemukan, bahkan ular dan serangga.
meminum air dari lumpur jika diperlukan, bertahan di tengah gelapnya malam dengan suhu dingin yang menusuk. Banyak yang menyerah di tahap ini, tapi bagi mereka yang tetap bertahan, ujian sebenarnya baru dimulai. Mereka dilempar ke tengah laut dalam keadaan terikat. Mereka harus melepaskan diri dalam waktu singkat atau tenggelam. Arus kuat, dinginnya air, dan gelapnya dasar laut menjadi ujian sesungguhnya. Mereka harus mengendalikan napas, tetap tenang, dan berpikir cepat. Siapapun yang panik akan terseret ombak dan gagal. Hanya mereka yang bisa berpikir jernih di bawah tekanan yang akan lolos. Inilah tahap yang paling brutal. Hell Week, hujan peluru latihan. Tidur hanya 2 jam dalam 5 hari. Didorong hingga batas kelelahan fisik dan mental. Prajurit harus berjalan di lumpur selama berjam-jam sambil membawa senjata. Melakukan latihan tempur dalam kondisi tubuh yang nyaris ambruk. Tetap fokus meski otak mereka berteriak ingin istirahat. Hanya mereka yang bisa menahan rasa sakit, kelelahan, dan tekanan mental yang akan menjadi Denjaka sejati. Dari ratusan yang mendaftar, hanya sedikit yang bertahan. Mereka yang berhasil bukan lagi manusia biasa. Mereka telah berubah menjadi prajurit elit, hantu laut yang siap menghadapi musuh dimanapun. Merekalah Denjaka, pasukan anti-teror dan sabotase maritim yang ditakuti dunia. Mereka tidak hanya kuat, mereka telah melewati batas manusia biasa. Pasukan elit TNI AL yang bergerak tanpa suara, tanpa jejak, dan tanpa diketahui musuh. Mereka bukan hanya prajurit biasa, mereka adalah hantu laut yang menjalankan misi-misi berbahaya di wilayah paling panas. Tapi, misi apa saja yang pernah mereka lakukan? Bagaimana mereka beroperasi dalam kegelapan tanpa diketahui siapapun? Inilah misi-misi rahasia Denjaka. Beberapa tahun yang lalu, sebuah kapal Indonesia dibajak di perairan internasional. Para perompak mengancam akan mengeksekusi sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Saat negosiasi gagal, TNI AL pun mengerahkan pasukan paling mematikan, Denjaka. Dalam kegelapan malam, mereka menyelam dalam diam, mendekati kapal tanpa terdeteksi. Mereka naik ke dek dengan peralatan khusus. Dalam hitungan detik, mereka melumpuhkan para perompak tanpa suara. Hasilnya, sandera berhasil dibebaskan dan dunia tidak pernah tahu siapa yang ada di balik operasi ini. Di perbatasan, ancaman bisa datang kapan saja. Infiltrasi musuh, penyelundupan senjata, hingga operasi rahasia asing. Denjaka ditugaskan untuk mengintai tanpa diketahui siapapun. Dengan kamuflase sempurna, mereka bertahan di hutan berhari-hari tanpa makanan yang cukup. Mereka bergerak hanya di malam hari, mengumpulkan intelijen tanpa suara. Mereka menjadi mata dan telinga TNI AL, memastikan wilayah Indonesia tetap aman. Jika ancaman terdeteksi, mereka bisa menghabisi musuh sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Meskipun sebagian besar operasi mereka bersifat rahasia, beberapa misi yang dilakukan Denjaka telah terdengar hingga ke dunia internasional. Mereka pernah dikerahkan untuk mengamankan kapal Indonesia yang dibajak di perairan internasional, melakukan operasi kontraterorisme, hingga infiltrasi ke daerah rawan konflik. Tak hanya itu, mereka juga sering melakukan latihan bersama pasukan elit dunia, termasuk US Navy SEALs, Russian Spetsnaz, dan Special Air Service (SAS) dari Inggris. Denjaka bukan sekadar pasukan elit biasa. Mereka memiliki latihan paling brutal di antara pasukan khusus TNI, kemampuan bertempur di segala medan, senjata dan teknologi canggih untuk operasi khusus, mental baja dan tak kenal takut. Bahkan, media militer internasional menyebut Denjaka sebagai salah satu unit pasukan khusus paling berbahaya di dunia. Mereka adalah penjaga lautan Indonesia. Mereka beroperasi dalam bayangan, tetapi kehadiran mereka dirasakan oleh musuh. Mereka bukan hanya pasukan biasa, mereka adalah Denjaka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.